Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda Andini dengan NIM C0D0220035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemahaman dasar-dasar dan pengertian laporan dan jenis laporan. Yang pertama itu pengertian laporan. Laporan adalah sebuah dokumen yang menyajikan informasi tentang suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan dalam laporan dapat beragam, mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban. Laporan dapat menjadi alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengembalian keputusan. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Laporan yang baik adalah laporan yang mengikuti format yang berlaku. Laporan kegiatan misalnya harus berisi informasi dengan didukung oleh data secara tuntas sesuai dengan fakta yang ditemukan secara disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Kemudian fungsi laporan. Yang pertama, sebagai bahan dalam pengembalian keputusan. Pada situasi atau keadaan tertentu, seorang manajer atau pimpinan perusahaan terkadang harus membuat keputusan penting dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sumber otentik untuk mendapatkan informasi yang jelas, sehingga keputusan terbaik pun bisa diambil. Kedua, sebagai bahan analisis. Laporan juga merupakan sumber yang sangat penting sebab setiap kali terjadi sebuah masalah dalam perusahaan, maka tim mereka pun harus berusaha mencari penyebabnya dan membuat rincian informasi mengenai masalah tersebut dalam bentuk penulisan laporan. Ketiga, sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Dalam perusahaan yang berbasis pada skala besar dan terlibat dalam banyak aktivitas yang berbeda, tidak mungkin bagi manajemen untuk mengawasi setiap orang di dalam perusahaan. Oleh karena itu, laporan sangat diperlukan untuk mengawasi tindakan setiap departemen hingga individu. Yang keempat, sebagai bahan pertanggungjawaban. Melalui laporan, sebuah fakta bisa diungkap atau diketahui setelah ada data dan atau bukti akurat yang menyertainya. Tentunya fakta-fakta itu harus tertulis di dalam laporan, sehingga bisa menjadi bahan untuk pertanggungjawaban. Yang kelima, sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Kemudian, manfaat dari laporan. Berikut manfaat dari adanya sebuah laporan. Yang pertama, laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Kedua, membantu penetapan kebijakan secara cepat. Ketiga, laporan menjadi segala sumber informasi. Keempat, membantu mengetahui proses dan perkembangan peningkatan sebuah kegiatan. Kelima, membantu mencatat dokumentasi. Keenam, membantu memecahkan masalah. Kemudian, ciri-ciri laporan. Yang pertama, ringkas. Dalam penulisan laporan, kita hanya perlu mengemukakan hal-hal pokok saja. Yang kedua, sebuah laporan harus logis. Sebuah laporan akan dianggap logis apabila keterangan yang ditemukan dapat ditelusuri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Yang ketiga, laporan juga harus lengkap. Sebagai orang yang bertugas membuat laporan, kita pun harus menyertakan informasi selengkap mungkin dalam poin-poin tertentu yang berkaitan dengan laporan kita. Yang keempat, laporan ditulis secara sistematis. Laporan akan dianggap sistematis apabila keterangan yang ditulis disusun dalam satuan-satuan yang saling berhubungan dan secara berurutan. Yang kelima, laporan harus berorientasi pada objektivitas. Karena laporan sering digunakan untuk membantu pengembalian keputusan atau penyelesaian masalah, maka laporan pun harus dibuat secara objektif. Yang keenam, walau ada laporan yang dapat dilihat oleh khalayak umum, pada hakikatnya, laporan awalnya harus disiapkan untuk orang-orang terbatas saja. Artinya, laporan tersebut tidak untuk dibaca setiap orang, melainkan hanya mereka yang memiliki wewenang dalam organisasi dan kemudian barulah diputuskan untuk dipublikasi atau tidak. Kemudian, struktur laporan. Yang pertama, itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita dapat membuat maksud dan tujuan penulisan laporan, masalah pokok yang dilaporkan, serta sistematika laporan. Yang kedua itu isi. Pada bagian isi laporan, kita bisa menuliskan data dan fakta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan
masalah yang terjadi, dan pembahasan masalah. Yang ketiga, penutup. Kemudian di bagian penutup, sebagai akhir dari laporan, kita juga perlu menuliskan kesimpulan dari laporan yang kita buat beserta saran yang nantinya akan dibaca oleh penerima laporan. Kemudian langkah-langkah membuat laporan. Yang pertama, kita harus menentukan masalah yang akan dilaporkan. Masalah itu tentunya kita dapat dari pengamatan yang sudah kita lakukan saat kegiatan berlangsung. Selain itu, kita juga dapat menangkap sebuah masalah dari apa saja yang tengah diamati dan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang kedua, setelah menemukan masalahnya, kita perlu mengumpulkan bahan untuk laporan yang merupakan data dan fakta. Yang ketiga, selanjutnya kita lanjut dengan mengklasifikasi data yang sudah kita dapat. Yang keempat, lalu mengevaluasi dan mengolah data tersebut. Yang kelima, kemudian memasukkan data yang telah diolah ke dalam laporan dengan membuat struktur atau kerangka laporan lebih dahulu. Kemudian jenis-jenis laporan. Yang pertama itu ada laporan berdasarkan waktu. Laporan berdasarkan waktu terbagi menjadi dua laporan spesifik, yaitu laporan insidental dan laporan berkala. Laporan insidental yaitu sebuah laporan yang dibuat jika dibutuhkan, misalnya terjadi masalah tak terduga dan untuk menyelesaikannya harus ada informasi yang rinci tentang masalah tersebut. Agar segera selesai, maka laporan insidental itu pun harus segera dibuat. Yang kedua, sementara itu, laporan berkala adalah sebuah laporan yang disusun secara rutin atau periodik dalam jangka waktu tertentu, misalnya seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan lapor tahunan. Yang kedua itu ada laporan berdasarkan sifat. Laporan berdasarkan sifat juga terbagi menjadi dua jenis. Ada laporan yang bersifat biasa dan laporan penting. Laporan biasa adalah sebuah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga apabila laporan tersebut terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan dampak negatif. Kebalikannya dari laporan biasa. Laporan penting ini tentunya sebuah laporan yang isinya berisi hal penting dan bersifat rahasia, sehingga laporan jenis ini hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja yang menjadi tujuan laporan tersebut. Yang ketiga itu adalah laporan berdasarkan penyampaian. Berbeda dengan dua jenis laporan sebelumnya, laporan jenis ini lebih berfokus pada cara pengungkapannya. Terdapat 3 jenis laporan berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama itu laporan lisan, adalah sebuah laporan yang disampaikan secara lisan atau secara langsung. Kemudian laporan tertulis adalah sebuah laporan disampaikan secara tertulis seperti memo, surat, dan naskah. Kemudian laporan visual adalah sebuah laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Contohnya laporan visual yaitu laporan melalui media PowerPoint dalam presentasi. Yang keempat itu ada laporan berdasarkan bentuk. Meski terkesan mirip dengan jenis laporan berdasarkan penyampaian, laporan dengan jenis yang satu ini berfokus pada bentuk laporan itu sendiri. Ada 3 jenis laporan berdasarkan bentuk. Yang pertama itu laporan berbentuk memo, kedua laporan berbentuk surat, dan ketiga laporan berbentuk naskah. Yang kelima ada laporan berdasarkan isinya. Selain dari waktu, sifat penyampaian, maupun bentuknya, karena laporan merupakan sebuah informasi dari banyak hal, tentu saja ada juga jenis laporan berdasarkan isinya yang terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, laporan informasi adalah sebuah laporan yang hanya berisi informasi saja. Yang kedua, laporan analisis adalah sebuah laporan yang berisi tentang hasil analisis secara mendalam. Yang ketiga, laporan kelayakan adalah laporan yang isinya laporan berisi tentang hasil pemilihan mana yang terbaik atau sebagai penentuan kelayakan. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang isinya tentang tanggung jawab atas tugas seseorang maupun kelompok kepada atasan yang memberikan penugasan tersebut. Yang kelima, laporan rekomendasi adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Baiklah, cuman itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum